Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbati wahtasha arwahahum bisyuhudi 'azamati wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, para ibu-ibu ingkang minulya, sampun nglampahi salat tasbih dan salat hajat berjamaah. Mugi-mugi diterami kalian Allah Subhanahu wa taala ndadosaken amal soleh ingkang kelak saged nyafaati lan memperberat timbangan panjenengan sedaya dhateng yaumul hisab. Amin Allahumma amin. Lajengaken rutinan kitab Nashaikhul Ibad halaman 212 ya, halaman 212 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa'in. Wal maqalatur rabi'ata asyara. Wal maqalatu rabi'ata asyara lan utawi niki pengendikan nasihat ingkang nomor rabi'ata asyarah 14. An Abdillah al-Intaqi rahimahullah, dipundhut saking Abdullah al-Intaqi. Qala dawu sapa Abdullah, khamsun hunna min dawa'il qalbi, utawi wonten 5 hal hunna utawi 5 niku min dawa'il qalbi adalah dawa tombone al-qalbi hati, penawar hati, obat hati. 5 hal yang menjadi obatnya hati. Inda qaswatihi nalikane atos apa hati niku. Jadi kalau hati niku saged atos, maka ini adalah obatnya untuk melunakkan atau melembutkan, menghaluskan. Wa hadhil khamsah lan utawi 5 niku makhudatun dipundhut dialap min kalami saking dawuhe napa pengendikane as-sayyidil jalil Ibrahim al-Khawash. Kama dzakarahu kaya barang ingkang sampun dituturake, ingkang sampun nutur hu sapa ing ma
An-Nawawi sapa Imam Nawawi fit Tibyani ing dalam kitab At-Tibyan. Jadi diambil dari Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawash. Siapa yang mengambil? Imam Nawawi, dikutip, dituliskan di dalam kitabnya Imam Nawawi yang judulnya At-Tibyan, kitabnya Imam Nawawi. Wazadalan nambahi ba'duhum setengah saking ulama ala hadil khamsah ing atase 5 perkara asya'a ing perkara. Ada beberapa atau sebagian ulama yang menambahi tidak hanya 5 tapi ditambahkan kasiratan kang akeh, ditambahkan lebih banyak. Walakin tetapi ba'duha sebagian dari tambahan-tambahan itu yadkhulu fiha iku melebu apa ba'dun fiha ing dalem khamsa. Berarti ada juga yang menambahi tidak menjadi 5, misalnya 8 atau 10, tapi sebetulnya itu pengembangan dari yang 5 niki. Nah, napa sih 5 hal yang menjadi penawar hati niku, obate ati. Ingkang pertama mujalasatus sholihin. Mujalasatu suwiji jagongan duduk bermajelis as-sholihin karo wong-wong kang soleh. Ai ahlil khair tegese kepada orang-orang yang ahli kebaikan, ahli kebajikan. Niku maksudnya tiyang soleh. Sanes Pak Soleh atau Kang Soleh mboten, tapi menyangkut perilaku akhlaknya ingkang bagus. Ay khuduru majlisin tegese nggih nekani majelise tiyang soleh. Napa pengajiane, napa majelis-majelis zikirnya. Ya. Ay khuduru majlisi al-wa'di majelis pitutur. Nasihat-nasihat wa akhbari sholihin lan khobar pira-pira wong soleh. Selain isinya itu nasihat, majelis itu ada juga khobar-khobar atau cerita-cerita tentang kehidupan orang soleh. Wa yadkhulu lan melebu fi ing dalam dalika mengkono-mengkono khudur apa asam tu meneng. Karena kalau kita hadir di dalam majelis ilmu atau majelis dzikirnya orang-orang soleh, yang pertama kebajikan atau kebaikan yang langsung kita dapatkan, langsung kita praktekkan otomatis. Yang pertama adalah asumtu, diam, meneng. Maksudnya boten gunem-guneman, boten gibah. Kan kalau hadir di majelis ilmu, majelis dzikir kan boten gibah otomatis. Karanten kita niki nek majelis ten majelis dzikir, majelis ilmu kan mirengaken. Nggih. Sami-sami mirengaken mau idoh napa cerita-cerita
ingkang soleh, ingkang sae. Nah, pada saat yang sama ketika kita mendengarkan itu, otomatis kita meninggalkan maksiat lesan. Al-ghibah atau ngomong sing enggak jelas. Wal uzlatu anil khaidina, lan uzlah mencil anil khaidina saking pira-pira wong kang padha melbu lan ngrembug fil batili ing dalem perkara kang batil. Kalau kita sama-sama ngaji di masjid atau di musola misalnya ikut pengajian, ya otomatis selain kita diam tadi manfaatnya, pada saat yang sama kula panjenengan ini juga menjauhi perkara-perkara yang batil. Coba nek mboten ngaji, bisa jadi keluyuran misalnya, keluyuran nggak jelas, nggih. Jagongan mboten jelas, rasan-rasan kan ngoten. Nah, ketika kita hadir ten majelis, hadir tok niku. Tasik dereng katakan napa ngalap ilmu napa menekuni ilmu sik hadir tok niku manfaate pun kathah. Niki manfaat saking mujalasatu sholihin. Yang kedua yang menawar hati adalah wa qiraatul Quran, maca Al-Quran. Bitadabburi kelawan angen-angen, tadabbur. Fil makna ing dalam maknane atau artine Al-Quran. Jadi makanya kalau kita kadang-kadang kan yang paling banyak di bulan puasa, karena kita di bulan Ramadan itu biasanya mentarget hatam berapa kali biasanya. Hatam 5 kali atau 3 kali. Akhirnya bacanya tidak ditadaburi, kesusu-susu. Karena ngejar target niku wau. Padahal mentadaburi makna Al-Quran itu jauh lebih berbobot, baik dari sisi dampaknya maupun pemahamannya terhadap orang yang baca Quran itu. Dados pun keseso ingkang maos Quran. Kalau memang tidak bisa atau tidak tahu artinya, disarankan pakai kitab atau buku tafsir kalau ingin mentadabburi angen-angen maknane. Kalau hanya terjemah dari depak nanti salah paham. Karena kalau cuma terjemah niku tasik bukan makna niku, tasik arti harfiahnya. Nah, biasanya kalau ada yang populer kan buku-buku tafsir sudah banyak. Memang minimal ten griyane tiyang Islam niku kedah wonten sekawan setidaknya kitab atau buku yang wajib niku supados kula panjenengan iki ketika mempelajari Quran, mempelajari agama di rumah itu ada buku panduan standar ngoten. Jadi yang pertama harus omahe wong Islam kudu ono Al-Qur'ane. Jangan sampai tidak ada Al-Qur'an. Aneh nggih, ono tiyang Islam kok mboten enten Al-Qur'ane. Tapi mungkin sedaya pun
Zaman sakniki pun gak ada. Yang kedua harus punya kitab hadis. Ya ndak harus yang gundul, misalnya kados ngeten niki jenggot napa terjemahan mboten napa. Hadis terus ada terjemahnya. Kitab hadis apa? Biasanya kalau yang disarankan ulama ya minimal Riyadhus Shalihin, yang ada terjemahannya. Atau nanti ada napa Muhtarul Hadis napa kedah wonten. Jadi setelah punya Al-Qur'an yang ada tafsirnya, kalau bisa wonten tafsir Pak Quraisy Shihab niku paling enak, paling gampang karena bahasa Indonesia juga. Nah, terus kalau butuh sewaktu-waktu mau buka maknane surat napa misalnya surat Juz Amma, surat Al-Ikhlas misalnya atau surat Nas. Ya itu tinggal ada panduannya. Nanti ada tafsirnya pakai tafsirnya Pak Quraisy Shihab napa wonten tafsir Jalalain. Yang kedua hadis punya. Terus yang ketiga kitab tauhid. Yang kecil-kecil mawon sing umumnya ada Jawahirul Kalamiyah napa Aqidatul Awam wonten. Nah, yang keempat kitab fikih biasanya terjemahan Fathul Qorib misalnya. Jenggotnya Fathul Qorib harus ada karena Fathul Qorib niku standar fikihnya Imam Syafi'i. Sampai kapanpun Fathul Qorib niku tetap napa cocok, relevan. Nah, yang terakhir kitab tasawuf yang ringan-ringan seperti Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali itu bisa. Jadi 5 kitab harusnya wonten ten gene sedaya yang Islam niku, terutama sing santri-santri ngoten. Sehingga kalau ada apa-apa mau memaknai, mau cari informasi sendiri misalnya misalnya pas ngajine libur napa kok terus mboten enten ustaz napa bisa merujuk sendiri. Niku nomor kali qiraatul Quran. Nomor 3 wa ikhlaul batini, mengosongkan perut, weteng. Jadi nomor 3 adalah obat hati niku mengosongkan perut. Bita'atil qalili, kelawan nekani setitik minal halali, saking mangan barang ingkang halal. Meskipun halal bukan berarti kula panjenengan terus di napa niki dilos nggih. Di ngoten enten rime ngoten. Karena nanti kados seperti yang minggu lalu ya, karena ada semakin banyak makan nanti semakin syahwatnya semakin tinggi, semakin syahwat akhirnya semakin banyak dosanya, semakin banyak dosa berarti semakin banyak bercak hitam di hatinya, lama-lama hati niki atos. Fa inna aklal halali, mongko setuhune mangan panganan ingkang halal iku ra'sul kulli, pokok kabeh adalah pokok dari semuanya. Li'annahu krana setuhune mangan panganan halal iku yunawirul qalbi, saged madangake ati. Niki tiang sien niku kenging napa kok
meskipun boten kiai, boten ustad, mbah-mbah kula panjenengan, tapi nek ndonga niku mandi. Kadose kan ngoten. Kalau berdoa itu gampang diijabah. Karena yang pertama yang dimakan itu halal. Betul-betul dijaga. Mbah-mbah kula panjenengan niku, nggih. Meskipun sederhana, lauknya sederhana, mungkin juga sehari makannya cuma 2 kali, tapi betul-betul halal. Malah saking halalnya karena dari proses awal sampai akhir di dahar niku itu tahu, dikontrol maksudnya ngoten. Karena nandur piyambak parine terus dipanen, dicuci, lalu dimasak. Nah, sehingga tahu betul prosesnya itu halal. Badhe masak ayam nggih beleh piyambak, disembelih secara islami, dibeteti sampai dimasak, dibumboni, digoreng, lalu dimakan. Sehingga proses dari awal sampai itu didahar bisa dipastikan itu halal. Nah, kalau sekarang kan kita ini sering makan di restoran, ten warung, tumbas. Ya, kita beli dengan uang yang halal. Tapi kira-kira yang punya warung atau punya restoran ini memproses makanannya itu kira-kira halal betul apa enggak, kan kita enggak tahu. Misalnya McD misalnya itu motong ayamnya bagaimana? Kira-kira islami apa enggak? Nah, kan kita enggak tahu. Atau misalnya dalam prosesnya masak ini kecampur-campur napa tes pundi. Nah, inilah ya memang kita sebagai pembeli tentu tidak di luar tanggung jawab kita. Dan memang kita tidak usah terlalu jelimet sampai ke sana, karena kalau terlalu jelimet nanti akhirnya timbul was-was. Akhirnya gak wani tuku blas. Ya enggak apa-apa kalau punya sawah sendiri, punya kebun sendiri kayak orang dulu. Akhirnya nandur piyambak. Lah kalau sekarang kesibukan anak ya, nganter anak sekolah dan sebagainya, enggak sempat masak. Ya mau enggak mau ya kadang terpaksa beli kan gitu. Nah, kalau terlalu jelimet mikir itu sih akhirnya malah gak mangan, malah susah dewe akhirnya. Memang kita tidak dituntut ke sana sampai sejauh itu mboten. Tapi ini menandakan bahwa bedanya kita dengan orang dahulu, kita tidak bisa betul-betul mengontrol makanan ini, prosesnya dari awal sampai akhir ini bersih napa mboten, kehalalannya itu. Nah, kalau orang dulu karena menanam sendiri, ditandur-tandur dewe, dipanen-panen dewe, dimasak dewe, diproses sampai akhirnya dimakan. Sehingga betul-betul halalnya itu 100%. Makanya terus hatinya niku lembut, ya, terang. Orangnya mboten patek berwawasan kados lari-lari sakniki, tapi nek ndonga itu terus nyampe diterami kali Gusti Allah. Akhirnya putra-putrane niki dadi sedaya. Enten sing dadi pejabat, enten sing dadi kiai, enten sing dadi ulama, dados tiyang gedhe enten ngeten. Padahal dia hanya seorang petani atau tukang kebun misalnya. Karena dia tahu betul makanan yang diberikan untuk keluarganya ini benar-benar halal.
Jadi halalnya makanan itu adalah pokok dari segalanya yang menerangi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Fatan hali mir'atun mongko gilap mir'atun apa kocone albasiroti peningale ati. Kalau makanannya halal, hatinya itu dipenuhi nur cahaya dari Allah. Karena hati ini ibarat cermin, maka gilap karena bersih, tidak ada nodanya. Cahaya saking Allah mandap datang koco memantul. Cahaya itu kan memantul. Minas sadail murisi nanging nahi kang nekaake lil qaswati marang atose ati, sehingga itu bisa mencegah hati kita menjadi keras. Hati ibarat cermin, angsal nur cahaya dari Allah. Kalau cermin itu butek, tidak bisa memantulkan cahaya. Tapi kalau dia bening, memantulkan cahayanya balik, sehingga cahaya itu menyinari lahiriahnya, menyinari jasmaninya. Akhirnya akhlaknya menjadi bagus, tutur katanya baik, husnudzon. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis al marfu ingkang marfu salah khisalin utawi telung pira-pira perkara iku turisul qaswah nekaake apa telu niku ing atose fil qalbi ati. Ada satu hadis marfu yang menyatakan ada 3 hal yang membuat hati keras. Napa? Hubbut ta'am, seneng mangan, hobi mangan maksudnya. Mboten mangan blas mboten. Tapi niki hub, demen, jadi hobi temen. Wa hubbun naum lan demen turu. Ya turu niku butuh, tapi lek bolak-balik turu. Nah niki. Wa hubbur rauhah lan demen rohah niku santai-santai, napa niki enak kepenak. Bahasa napa sakniki niku leye-leye misalnya. Males-malesan. Jadi yang nomor pinten niku 3 adalah banyak mengosongkan perut. Nggih minimal nggih Senin Kemis nopo puasa yaumul bid ngoten. Itu akan menjadi obatnya hati. Wa qiyamul lail nomor sekawan adalah qiyamul lail. Salat wengi. Ibadah ing dalam wengi. Ai salatun nafilati tegese salat sunnah. Ba'dal istiqadhi ing dalam sakwise ngelilir minan naumi saking turu. Nah niki tahajud niku sebagian atau mungkin mayoritas ulama mengharuskan adanya tidur meskipun hanya sesaat. Pokoknya kudu wonten turune. Nek mboten enten turune, misalnya melekan ngantos subuh itu bukan tahajud. Jatuhnya hanya sholatul lail, hanya qiyamul lail. Nah, tahajud itu kata mayoritas ulama harus ada tidurnya. Turune setengah jam melekan misalnya. Terus tilem jam 12 setengah 1 nomor jam 1 wis tangi maneh. Langsung sholat 2 rakaat itu sudah tahajud. Atau mantun isya, mantun maghrib saking kesele tilem
jam 7 ngantos jam 11 napa jam 12 tangi jenengan sholat isya langsung sholat ba'diyatal isya. Ba'diyatal isya-nya itu sudah mengandung nilai tahajud. Dilanjut witir, witirnya juga mengandung nilai tahajud. Karena setelah melalui proses tidur, ngelilir, istiqodhi. Ngelilir niku kan boten kok melekan ya. Ngelilir itu kan berarti turu lajeng tangi gitu. Nah, ini salah satu yang bisa mengobati hati supaya penyakit-penyakit hati kados hasud, dendam, riya, ujub niku bisa membantu untuk menghilangkan niku. Dan pada malam hari itu ketika sholat itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat yang disebut sebagai sholat yang disaksikan oleh malaikat yang khusus, ada nilai yang tersendiri dibandingkan sholat sunnah-sunnah yang lain, sholat sunnah duha atau sunnah hajat dan sebagainya. Di antara sholat sunnah yang mulia adalah yang tahajud itu. Niku nomor sekawan. Watadarru nomor gangsal watadarru ulan DP inda sobahi ing dalem DP marang Allah inda sobahi ing dalem nalikane subuh. Ai inda kurbihi tegese ing dalem nalikane kurbihi pareke waktu subuh. Jadi sudah mendekati waktu subuh. Ai tadarru tegese DP ini ya napa sih maksudin DP niku al-balki ungkang nangis fi awakhiril lail ing dalem akhire wengi, menangis di akhir malam. Akhir malam itu adalah mendekati subuh. Jadi kalau sekarang subuhnya jam 4 kurang seperempat, paling enggak disebut akhir niku 15 menit lah sebelum itu. Berarti mulai setengah 4. Li'annahu krana setuhune akhire wengi iku waktu tajaliyati. Waktu yang ngedeng, tajali. Yang Gusti Allah itu menampakkan keagungannya, wa nuzulir rahmah, lan turunnya beberapa rahmat, piro-piro rahmat. Jadi para ulama menyebutnya waktu malam atau akhir malam itu menjelang subuh setengah jam 15 menit sebelum subuh itu adalah forum atau momen mulia, forumnya para wali, forumnya para malaikat, dan Allah menurunkan rahmatnya dan keagungannya itu pada saat menit-menit niku, jam itu. Makanya orang yang istiqomah bangun sebelum subuh itu tadi, dia sholat tahajud, lalu DP, dzikir, munajat, nangis. Orang itu akan ikut mulia karena ini forumnya orang-orang mulia. Allah, para malaikatnya, dan para malaikatnya itu turun ke bumi membawa sekian banyak rahmat. Lalu para wali-wali atau para nabi-nabi juga di situ banyak yang, kalau dulu masih ada para nabi juga bermunajat pada masa-masa itu, pada jam-jam itu, jam-jam menjelang subuh.
para kekasih Allah, waliullah juga pasti tidak melewatkan jam-jam yang sangat mustajabah itu. Nah, kalau kita bangun berarti kita itu ikut bergabung di dalam forum yang mulia itu, pada kesempatan yang mulia. Nah, maka kita akan ikut dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang tahajud itu pasti dia akan melesat, makomnya itu tinggi, mulia, tidak hanya di sisi Allah tapi juga di mata makhluk. Orang yang tahajud itu pasti dijamin hidupnya akan mulia, karena dia senang bergabung dengan momen atau acara yang mulia itu, acara munajat pada detik-detik menjelang subuh. Biasanya langsung disambung tadarruk niki, DP ten Gusti Allah niku nangis munajat, nanti disambung DP-nya dengan berangkat jamaah ten masjid. Itu akan lebih top lagi. Berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, lajeng di masjid nanti ditutup dengan iktikaf sampai meledai srengenge. Masya Allah, niku paripurna. Ya, mahal. Tiyang sing iktikaf ten masjid sak mantuni subuh sampai meledai srengenge, sampai terbitnya matahari, ganjarane kados haji lan umroh. Itu. Jadi ini nopo nggih? Sebetulnya bocoran bahwa jam-jam yang paling mulia setiap hari itu adalah antara jam 3 subuh, katakan begitu, sampai jam 6 pagi. Ini jam-jam yang mulia, di mana doa diijabah, rahmatnya Allah diturunkan, digerojok, lalu kita dimuliakan, disaksikan Allah, disaksikan para malaikatnya, disaksikan oleh para wali-wali Allah, para nabi, dan kita digerojok dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya, jam-jam itu, jam-jam 3 subuh sampai jam 6 pagi, atau gampangannya begitu umumnya. Kasratal istighfar lan wazada ba'duhum lan nambahi sapa setengah saking ulama kasratal istighfar ing ngakeh-ngakehi istighfar. Selain 5 hal tadi, ada sebagian ulama yang menambahi obat hati itu adalah memperbanyak istighfar. Jadi istighfar niku mboten kedah ngerantos ngelampahi kesalahan apa ngelampahi dosa. Nggih, setiap kula panjenengan niki enten wedal longgar, ada kesempatan, perbanyak istighfar. Itu akan mengobati hati, membersihkan hati kita. Wa dzikrul maut lan eling mati. Mengingat-ingat mati nggih wonten nggih ten bab-bab sebelumnya di kitab ini, bahwa mengingat mati itu adalah salah satu yang akan membersihkan kerak-kerak hati. Wa ziyaratal kubur, menziarahi kuburan para wali, para nabi. Muktabaron hale ngalap contoh, mengambil iktibar bihali sukaniha kelawan tingkahe wong kang manggon niha ing kuburan. Jadi kalau yang disinggahi itu misalnya ke makam Sunan Ampel, selain kita memang untuk mengingat mati, juga mengambil iktibar, pelajaran
Sunan Ampel niku sinten nggih. Ketika kita baca tahlil di situ, wiritan di situ, sesekali harus diselipkan Sunan Ampel niku sien ya nopo nggih. Dakwah meninggalkan tanahnya, tanah airnya. Beliau kan dari daerah Campa, masih muda pun merantau, hidupnya dikorbankan, hidupnya difokuskan, dikhidmahkan untuk menyebarkan Islam di tanah atau negeri yang tidak beliau kenal sama sekali, belum pernah ke sana. Dan zaman dulu tidak ada pesawat, tidak ada HP, sehingga berangkat ini kalau orang yang tidak benar-benar tulus, ikhlas, lillahi ta'ala betul, sulit. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita ke Sunan Ampel itu diingat-ingat, iya Masya Allah, Sunan Ampel ini rela meninggalkan kampung halamannya untuk menyebarkan Islam. Berarti nopo, hidupnya itu bukan untuk seneng-seneng, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dikhidmahkan, mengabdi datang Gusti Allah untuk menyebarkan agamane Gusti Allah. Nah itu sambil ziarah, sambil mikir-mikir nopo perilaku waktu gesang sien orang yang menghuni kuburan itu. Kalau misalnya ziarahnya ke Mbak Ut, cobi sebelumnya cari informasi gimana dulu Mbah Ali Mas'ud. Atau kalau ke makamnya Habib sinten, Kiai sinten, nah, itu akan ikut dapat iktibar, dapat pelajaran, akhirnya hati kita menjadi bersih. Wa musyahadatan lan ningali man wong kang fin nazai, melihat orang dalam kondisi nazak, badhe kapundhut. Niki juga bisa membersihkan hati dan melunakkan hati. Baik nazaknya orang itu katakanlah nopo husnul khotimah lah gitu. Nazaknya gampang, enteng, maupun yang nazaknya susah, itu pasti menjadi mauidhah, menjadi nasihat buat kita. Ketika kita melihat nazaknya orang yang ringan, enteng, ngorok sedidik terus mboten enten, Masya Allah, kok cek gampangi setone. Nah niku akhirnya kan kita menjadi termotivasi. Masya Allah, aku ya kepingin rek suatu saat husnul khotimah, nazakku iki enteng, gampang. Atau sebaliknya, kita melihat orang yang nazaknya susah, berhari-hari grok misalnya ngoten, ditalkin ndak bisa jawab, grok ndak bisa nopo, atau yang lain-lain, atau yang nazaknya justru kelihatan ingkar, naudzubillah. Akhirnya kan itu menjadi pelajaran buat kita. Ya Allah, naudzubillah, jangan sampai kita nanti nazaknya susah, mungkin digampangkan. Itu pasti langsung bekas. Ya, kados kula nggih nyaksikan jamaah mriki, Pak almarhum Pak Yit nih, kapundhute kan wedal mantun salat subuh ten Masjid Mubarak. Niku
keleresan kula ten sandinge niku kali Mas Agus ingkang biasane ngaos. Nggih cepet nggih mantun napa kados tiyang greges ngoten. Tapi terus ambekane ra dimegap-megap ngoten terus langsung selep ngorok sedikit terus langsung selep. Terus kula tonton Allah Allah la ilaha illallah tapi piyambake kan langsung cepet ngoten. Kula raba nadine mboten enten. Wedal niku kula tasik dinas kula niku jam 6. Mlebet jam 6 injing dados subune wedal niku jam 5 hampir jam 5 kula kedah wangsul tapi kula tunggu sekedap pun mboten enten. Niku ditimbalaken kali tiang-tiang dipundhutaken mobil akhirnya dibeto ten griya sakit mboten enten ya. Nggih niku nazaknya pada saat di Masjid Mubarak mantun sholat subuh. Hal-hal seperti itu kan akhirnya membuat kita itu ya Allah mengingat-ingat beliau niku nggih memang rajin ngaos, istiqomah, nggih, loman. Akhirnya kan membuat kita ini ingin ketularan husnul khotimah kados ngoten niku. Mboten mawon nggih. Ngapunten ingkang kathah radi kedawan. Lah ya napa niki wau dipedhot tengah nggih kok tanggung. Mugi-mugi enten manfaate, mugi-mugi enten nure, enten sirine ndadosaken manah kula niki tambah manah kula panjenengan tambah lembut, tambah bersih, tambah mancep imane, tambah takwane dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kirim Fatihah sami-sami dumateng guru-guru kula, kiai-kiai kula panjenengan. Mugi-mugi ilmu kula panjenengan manfaat lan kula panjenengan kelak dikumpulaken kali guru-guru lan antos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadini aw ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.